Senang sekali nih hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengadakan Charge Talks dengan judul Electric Vehicle as a Choice for a Better Life. Perkenalkan saya Wibi dari Charge Indonesia yang akan memandu jalannya sesi siang ini. Hari ini kita talkshow-nya cukup menarik nih untuk membahas pentingnya memilih kendaraan listrik untuk menjaga keberlangsungan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan saya juga di sini nggak sendirian. Saya mendapat kehormatan nih untuk kedatangan dua narasumber kita. Ada Mas Agam dan Mas Ibeng dari EVholics. Halo, halo. Halo. Jadi mungkin hari ini mereka juga menjadi narasumber kita untuk berbagi dan juga membuka wawasan kita lah untuk tema hari ini menjadi lebih dalam lagi. Apa kabar Mas Agam, Mas Ibeng? Baik. Baik selalu, baik selalu. Ini kita thank you banget nih udah hadir di booth kita untuk berbagi juga. Pengalamannya kayaknya di EV kayaknya udah cukup banyak lah ya. Kayaknya semua kendaraan EV udah dicobain juga. Dari Lumayan, lumayan. Video di YouTube nih, gimana nih Mas? Apa namanya kesannya kira-kira udah nyobain banyak motor listrik gitu kan? Menarik banget gitu ya, karena kalau selama kita mereview itu berarti kita juga ikut merasakan ya. Betul. Nah, beberapa produk yang sudah ada di Indonesia ini dan kita mencoba mulai dari produk yang boleh dibilang murah gitu ya, harganya sampai ke yang mahal pun sudah kita coba gitu. Jadi kita bisa merasakan apa sih bedanya gitu loh. Selama ini di Indonesia tuh perkembangan motor listriknya masih baru banget ya menurut saya ya. Jadi mungkin bagi beberapa orang yang pengen beli motor listrik, gua tunda dulu deh katanya. Belum ada yang cocok nih sama gua, terus ada lagi yang bilang, wah ini gua banget gitu. Jadi banyak banget deh pilihannya deh sekarang di Indonesia ya gitu. Kayaknya hari ini kita akan lebih dalamnya mengenai keberlanjutan dan manfaat lingkungan dan juga trennya nanti di masa depan tuh kira-kira seperti apa sih kendaraan listrik ya, termasuk juga untuk pemeliharaan dan juga kepemilikannya. Ini menurut Mas Agam dan Mas Ibeng juga nih, bagaimana sih peranan Charge sendiri untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga peningkatan kualitas udara lah ya. Sekarang juga udara juga cukup bisa dibilang kurang lah ya Jakarta sekarang. Sangat kurang. Nah itu role-nya EV itu gimana sih? Bakalan apakah membantu atau mungkin cuma ya baru sedikit lah gitu atau seperti apa kira-kira pendapat dari teman-teman nih? Jadi begini, kalau untuk pengurangan polusi begitu ya. Nah, kendaraan EV ini hanya bermanfaat jika ini ada syaratnya nih. Satu, substitusi, artinya orang beralih. Ya. Atau yang kedua adalah sifatnya masif, banyak. Oke, banyak. Jadi kalau seandainya cuma satu motor doang gitu ya pakai listrik, nggak ada ngaruhnya. Nggak ngaruh. Benar banget. Nah, jadi sifatnya itu harus masif. Nah, kebetulan yang kita tahu Charge ini dia juga digunakan di fleet ya, armada-armada ya. Jadi artinya banyak sekali dipakai oleh ojol, kemudian juga ada armada pengiriman barang, kemudian dan sebagainya. Dan sifatnya berarti cukup masif ya, artinya armadanya cukup banyak ya. Itu artinya sudah masuk kategori tadi tuh, masif. Nah, berarti membantu mengurangi polusi. Nah, kalau tambahan dari saya, bedanya gini Om, kalau untuk Gojek atau pokoknya yang ojek online begitu ya, yang mereka kan setiap hari pakai kan istilahnya kan. Nah sebelumnya yang merek cat nih, saya nggak mau sebut merek ya, istilahnya banyak kendaraan listrik yang kurang reliable. Jadi makin banyak orang pakai, makin banyak yang review, malah makin banyak orang nggak percaya sama EV. Oh ini gampang rusak, ini gampang apa. Nah kalau Charge itu, kalau yang kita udah pernah tanya ya, katanya motornya itu cukup reliable. Jadi meningkatkan citra motor listrik, orang yang tadinya nggak mau pakai, oh ternyata ada yang lumayan reliable. Nah dari situ hebatnya. Oke, berarti poin pentingnya adalah ya kalau tadi saya cepat tangkap berarti dari brand Charge sendiri itu saat ini udah cukup masif ya di jalan ya kan berarti. Dan Cukup juga dari sisi kualitas juga cukup baik untuk jangka panjang lah ya. Betul. Karena juga orang nggak kapok lah pakai EV. Betul, Nah, benar Karena sekali. beberapa case Ini sekarang banyak orang pakai EV malah mereka rasanya wah ini motor kayak mainan gitu. malah nyesel. Iya kan? Nah malah nyesel, justru biasanya kan berita yang negatif itu tuh malah yang viral kan. Jadi gede ya, Nah. motor kebakar gitu, Nah ya. malah bikin orang jadi oh ternyata EV belum. Nah itu yang gawat deh itu. Oke. Apa sih tren terbaru dalam teknologi EV sekarang yang sedang Mas Agam dan Mas Ibeng amati nih? Terutama dalam kemajuan hal baterai, kendaraan yang ramah lingkungan dan pertumbuhan EV itu apa kira-kira
apa sih tren terbarunya di Tren terbaru ya? EV sekarang. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya begini, kalau dulu ya, dulu orang taunya kalau EV itu kita beli kemudian ngecharge di rumah itu bisa seharian, Betul. lama banget. Nah sekarang ini sudah mulai ada dua tren baru. Yang pertama itu adalah tukar baterai ya. Tukar baterai, ya berarti ya artinya bukan ya kalau swap merek ya. Iya, Tukar baterai. Tukar baterai, karena ada banyak merek ya. Siap. Tukar baterai, jadi artinya kita sebagai pemilik EV nggak perlu nunggu lama untuk charging, tinggal tukar. Nah itu banyak peminatnya. Kemudian yang kedua sekarang tren yang baru lagi adalah fast charging. Jadi orang tidak perlu nunggu lama lagi untuk ngecharge. Nah ini penting banget. Kenapa? Karena salah satu kendala orang tidak ingin memiliki kendaraan EV itu adalah masalah charging yang lama gitu ya. Oke. Nah, setahu saya nih kalau dari charge itu kan dia ada dua opsi ya. Yang pakai standar charger, kemudian juga ada yang pakai fast charging. Jadi chargingnya cukup cepat gitu ya dan itu sangat membantu. Orang bilang, "Oh, udah enak tinggal ngecharge 3-4 jam penuh gitu." Jadi di rumah tinggal pergi lagi begitu. Nah, kalau nunggu seharian kan istilahnya aktivitasnya Habis terganggu. waktu Ya, aktivitas terganggu lah. Perkembangan yang cukup pesat di EV itu yang nggak kelihatan dari luar. Contohnya tuh baterai, teknologi baterai Ya. sama teknologi motor dan controller. Itu nggak kelihatan dari luar. Tapi mempengaruhi. Contoh jarak tempuh deh. Mungkin 5-6 tahun yang lalu untuk baterai misalnya 72 volt 45 ampere gitu. Cuman bisa nempuh jarak berapa? 30, 40 kilo, lah ya kan? Nah sekarang dengan baterai yang sama bisa dapat 70, 80. Betul. Nah betul. itu nggak kelihatan dari luar. Sama umur baterai. Lifetime baterainya Iya berarti. betul, itu nggak kelihatan tapi secara mungkin kalau masyarakat umum tuh nggak ada yang sadar ya, oh baterai sama-sama aja. Padahal kalau kita ikuti perkembangan di teknologi baterai itu berubah cepat sekali itu. Mungkin yang baterai tadinya umur cuma 1 tahun bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau udah pakai EV nih sekarang gitu ya, perawatan minimal itu sus kayak apa sih? Perawatannya seperti apa sih? Dan kalau misalkan apa namanya di compare sama bensin punya apa kendaraan bensin gitu ya, apa sih bedanya? Banyak banget. Lebih tahu Om Ibe Banyak ini. banget gitu ya. Boleh dijawab, Kalau kita Om. bicara perawatan rutin kalau di motor BBM itu berarti harus ganti oli, Ya. kemudian juga ada untuk apa servis injeksi dan segala macamnya lah gitu ya. Kalau kita bicara di kendaraan EV terutama motor listrik gitu ya, yang perawatan paling sering dan kita lakukan itu hanya di baterai sebetulnya. Jadi perawatan yang sangat minim ya. Karena nggak perlu lagi ganti oli dan sebagainya, kecuali ada oli samping gardan lah yang untuk beberapa tipe tertentu, tapi selainnya nggak ada gitu. Nah, baterai ini perawatannya cukup simple kok. Artinya gini, baterai itu harus sering digunakan, ya, harus Justru sering digunakan ya? harus sering digunakan. Kalau nggak dipakai malah jadi Kalau didiamkan malah akan justru dia Menurun, semakin bisa turun kapasitasnya. Nah, jadi sih. baterai itu harus sering digunakan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya jarang digunakan, setidaknya charge kurang lebih 80% supaya dia ini tidak turun drop sampai di bawah 20%. Oke. Karena kalau baterai EV didiamkan, dia akan menurun lama-lama dikit-dikit, lama-lama bisa habis. Oke. Nah, kalau sampai drop, itu akan merusak atau mengurangi life cycle-nya dari baterai gitu. I see. Jadi paling penting ya merawat baterai. Nah, merawat baterai pun simple begitu. Yang kedua selain charging, juga merawat baterai itu artinya gini, baterai diusahakan tidak disimpannya di area yang panas. Jadi bukan yang diterik panas matahari banget gitu ya. Nah, itu sebenarnya sifat yang lumrah, biasa aja sih. Kayak orang nanya bilang, "Oh, ribet dong, masa motor harus disimpan di tempat yang adem gitu." Saya bilang, "Enggak juga, boleh kok sekali-sekali gitu ya." Tapi kan sifat naturalnya kita nih, kalau parkir ada yang adem kenapa nggak tempat adem sih? Iya benar ya. Ngapain panas-panasan ya? Betul. Kalau kita lihat di parkiran lah gitu yang rame gitu kan, pasti yang di tempat adem kan. Iya. Nah, jadi buat saya adalah gini, ya cari aja tempat yang lebih adem gitu ya, Betul, supaya menjaga supaya baterai ini tidak cepat turun kapasitasnya. Siap. Ini cuma tambahan dari saya ya. Sebaiknya tuh didiemin sebulan sekali lah kita cas gitu ya. Terus kalau kita mau diemin, sebaiknya tuh jangan dicas penuh. Di 70% aja. Oke, Itu umur baterainya bakal jauh lebih panjang. siap. Dibandingkan didiemin sebulan tapi full charging. Ya. Kendaraan bensin juga kan sebetulnya nih logikanya menggunakan aki ya Betul. untuk start dan segalanya. Nah, aki itu kan iya, sifatnya benar sama. ya. Dia harus dinyalain ya. Mobil kita diemin 3 bulan nggak bisa ngecas, Soak pasti, soak ya, soak. pasti.
motor kita diemin 2 bulan, ya susah juga startnya karena sifatnya sama, aki gitu. Nah ini juga sama karena baterai itu berarti sama ya. Oke. Harus dia istilahnya dihidupkan ya dalam jangka waktu sebetulnya sebulan boleh, sebulan sekali gitu ya. Atau paling lama lah mungkin 3 bulan kali ya. 3 bulan ya boleh lah. Itu paling Masih lama boleh banget lah. Itu udah Tapi mentok kayaknya banget. sih nggak segitunya ya, harusnya udah punya motor enak. Kayak charge gini mestinya dipakai lah tiap hari ya. Sebaiknya begitu. Sebaiknya, makanya tadi yang Om Ibeng bilang nih substitusi ya, bukan cuma komplement. Yes, setuju. Kalau buat motor listrik, terutama charge lah ya. Iya. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan jangkauan kita ke masyarakat? Dan juga apa sih yang diharapkan sama masyarakat sama motor listrik tuh kayak gimana sih ke depannya gitu. Oke. Dan mungkin gimana caranya untuk ngatasin stigma orang-orang yang memang masih pesimis lah sama motor listrik gitu kan. Monggo. Jadi sebetulnya usaha yang paling sulit dilakukan oleh EV saat ini karena masih baru itu adalah edukasi pemahaman ya. Pemahaman yang menggantikan behavior atau istilahnya kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan orang ini sulit untuk dirubah tanpa diberi edukasi. Contoh paling gampang adalah gini, orang yang biasa menggunakan BBM itu biasanya kan datang pakai motor gitu ya, tinggalin aja, besok pakai lagi langsung begitu kan. Nah kalau dipakai di EV apa yang charge begini kan nggak bisa begitu, bahwa harus ada pemahaman bahwa ini motor EV gitu. Motor EV yang artinya perlu untuk mencharging baterai supaya baterai ini nggak bisa diem terlalu lama Ya, gitu. betul. Kemudian yang kedua juga bahwa baterai ini kalau ngecharge nggak bisa seperti isi bensin 2 menit selesai gitu. Nah ini butuh waktu gitu. Kemudian yang ketiga bahwa kebiasaan untuk selalu kita ketika bekerja atau pergi gitu ya selalu merencanakan perjalanan. Itu yang paling Nah, itu sulit. ya. Nah, Kadang memang kita kalau misalkan kebiasaan pakai motor bensin sekarang ya kalau mau pergi aja. kita ngisi bensin gitu Betul, ya. betul. Jadi itu yang harus diedukasi bahwa kalau menggunakan EV ya usahakan kita selalu merencanakan perjalanan. Kenapa? Karena tadi sifatnya charging nggak bisa 2 menit jadi begitu ya. Betul. Harus butuh waktu begitu. Tapi kalau sifat yang tadi sudah mulai adaptasi artinya berubah begitu ya. Pakai EV malah jauh lebih enak, lebih nyaman, nggak perlu khawatir dan sebagainya gitu loh. Jadi harusnya banyak benefit yang bisa diambil dari perubahan kebiasaan. Intinya merubah mindset. Kalau Om bilang tadi, wah ini casnya lama katanya. Kalau di pom bensin menit, ntar tengah jalan habis segala macam. Jangankan motor listrik Om, motor bensin aja suka ada yang lupa habis tengah jalan. Ya betul. Nah kan Betul. kita merubah mindset maksud saya. Jangan bilang, wah ini motor listrik lama katanya ngecasnya 3 jam. Padahal dia tuh dari titik A, titik B, di jam di situ bisa 2 jam. Padahal kan sempat ngecas, istilahnya begitu. Iya benar. Nah, merubah mindsetnya ini yang susah Om. Ya. Sama kayak zaman dulu tuh smartphone lah ya. Nih saya ambil contoh smartphone. Dia bilang, wah sehari saya bisa harus ngecas 2-3 kali. Nih wah handphone nggak bener. Coba sekarang saya tanya Om, siapa yang nggak bawa power bank? Nggak Jarang semua banget. pasti bawa kan ya. Iya, sehari bisa ngecas 2-3 kali kan. Tapi kita nggak merasa terbebani kan. Ya. Nah itu, mindsetnya harus Sebenarnya sama diubah. aja ya sama HP ya. Mirip. Ya. Kalau emang ketemu colokan kalau bisa colokin aja gitu sebenarnya. Iya, Bener kan betul, ya? bener Memang banget. itu mungkin kedepannya mungkin pemerintah juga akan ini kali ya membantu kita di sisi Perbanyak SPKLU colokan dan ya, segala benar macam sekali. seperti itu benar, ya kira-kira ya. benar, Mungkin benar. selain kita juga bikin produk yang lebih bagus juga mungkin juga nanti pemerintah juga perlu mendukung Oh, industri ini buat lebih Betul sekali. terjangkau ke semua orang gitu ya sebenarnya. Jadi kalau semua perubahan itu berarti tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Setuju. Harus berpikir ekosistem. Ekosistem itu artinya gini, ada produsen motornya, ya kan? Ya. Ya kalau produsen motor apa yang bisa dilakukan ya? Yang dilakukan oleh produsen motor adalah dia mencoba untuk bisa charging lebih cepat, bisa jarak tempuh lebih jauh dan sebagainya gitu ya. Tapi dari yang lain pun harus juga ikut serta membantu ya. Contohnya dari tadi penyediaan SPLU, penyediaan SPKLU gitu. Kemudian juga dari yang lain-lain lah ya, produsen baterai dan semuanya harus bersinergi gitu ya. Karena ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu. Artinya charge motor bikin inovasi sendiri gitu, jalan sendiri tanpa yang lain mendukung nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Nah, Iya, jadi nggak bisa. semuanya harus bersinergi dan kebetulan saat ini memang buat saya adalah momen yang terbaik karena pemerintah pun Jaga mendukung lagi itu getol banget gitu sekarang. ya. Iya. Mendukung itu dengan istilahnya kita mencoba untuk beralih gitu ya, beralih dari energi fosil ke energi listrik. Kita pengen dapat masukan juga sih sebenarnya nih untuk teknologi yang kita pakai sekarang ini kan juga
sebenarnya bisa dibilang cukup advance lah ya, kita apa namanya dari sisi powernya juga besar, baterainya juga apa namanya gede gitu kan ya. Nah mungkin kira-kira apalagi sih yang mungkin bisa diharapkan sama customer umum ya? Kira-kira apalagi sih selain itu yang diharapkan sama customer bisa kita apa ya namanya, kita penuhin juga lah supaya akhirnya mereka juga beralih ke motor listrik gitu. Nah ini ada satu saya mau tambahin yang di sini yang di cas. Yang menurut saya udah bagus banget. Cas tuh ada fast charging kan. Betul. Yang katanya 3 jam penuh ya katanya ya. Betul. Nah banyak customer bilang bisa nggak dibuat 1 jam penuh, 2 jam penuh gitu kan. Cuman balik lagi masalahnya biasanya ke customer itu sendiri kan. Betul. Bener nggak? Rumahnya nggak kuat ntar. Bener banget, bener banget. Bisa aja cuma rumahnya Iya. nggak kuat biasanya. Nah itu sebenarnya yang saya pengen bilang, wah ini cas kayaknya kalau misalnya dibikin charge cuman 1 jam 2 jam bisa kali ya gitu ya. Cuman kayaknya untuk saat ini di Indonesia belum bisa mungkin. Dari charge sendiri saya lihat dari produk ya, kita bicara produk yang kita pernah tahu itu ada 3 produk yang dulu ya. Ada Maleo, ada Anoa, sama Rimau ya. Betul. Nah, ketiga ini buat saya adalah sebagai orang awam akan lihat cukup puas dengan produknya gitu. Artinya dia kalau bicara ketangguhan cukup tangguh gitu ya. Nanjak kuat karena banyak orang khawatir sebetulnya kan motor listrik nggak bisa nanjak. Tapi kalau yang ini bisa gitu, dan sudah dicoba juga sih beberapa ke tanjakan yang tinggi gitu ya. Nah kemudian jarak tempuh. Nah jarak tempuh pun sudah bisa diakomodasi oleh charge ini dengan 2 baterai, jarak tempuh juga cukup jauh. Jadi itu sebetulnya sudah, hanya saja memang yang diharapkan dari orang umum adalah satu charging yang cepat gitu. Itu Fast memang charging sudah gitu ya sih ya. charging cepat atau ya tukar baterai gitu. Artinya Artinya pada pengennya tuh fast charging tapi wattnya rendah. Bener Rendah. banget, nah, itu nggak masuk Itu. akal. Itu ya, mahasiswanya masih bertolak belakang tapi Iya. itu ya coba betul. ini kali ya disolusikan sama semua produsen mungkin Betul. ya. Betul. Nah itu makanya saya bilang butuh ekosistem yang jalan, artinya juga gini, bahwa produsen tidak bisa jalan sendiri, charge tidak bisa jalan sendiri, harus juga didukung oleh Setuju. mungkin PLN dengan menyediakan SPLU banyak di beberapa tempat, mungkin beberapa titik. Karena saat ini SPLU sendiri masih kurang, dan kalau yang ngomongnya SPLU untuk motor ya, kebanyakan digunakan oleh UKM untuk jualan, untuk dagang, yang buat nyolokin. Iya betul. Jadi udah nggak ada lagi tempat buat nyolok listrik buat motor gitu. Nah ini Oke. usaha-usaha yang harus dilakukan oleh tadi pemerintah ataupun pihak swasta lain gitu ya. Menyediakan fast charging atau sebagainya. Karena memang fast charging juga bisa dilakukan oleh swasta juga. Kalau misalkan ini motor listrik kan pada ngeri ini bisa naik nggak sih gitu kan. Nah ada tipsnya nggak sih kalau misalkan naik motor listrik tuh ditanjakan tuh ada trik khusus nggak sih biasanya? Ya sebetulnya Oh, ya. kalau sudah biasa pakai motor listrik ngerti ya bagaimana istilahnya kalau anak-anak motor bilang nyekolahin tangan. Kenapa? Jadi begini, biasanya kalau kita terbiasa pakai motor BBM itu biasanya langsung narik gas begini ya. Kalau tanjakan langsung Betul. hajar terus begitu. Nah kalau di motor listrik terbalik. Begitu kita bejek Gasnya? gasnya, dia akan keluarin Powernya ampere- habis ya power- di depan berarti ya? akan sangat besar keluar, akhirnya overheat, kepanasan. Oke. Nah, jadi sebaiknya adalah justru dari bawah ini ya pelan-pelan saja. Kita pelan tapi dia akan nanjak terus, ntar lama-lama kita naikin pelan. Jadi artinya perpindahan kecepatannya itu tidak mendadak. Harus Jadi konstan, santai. perlahan. Oke. Perlahan, Gradual naik ke atas. smooth, dan itu pasti akan nanjak gitu loh. Garit. Nah. Berarti memang sebenarnya nggak susah ya, tapi memang Nggak perlu susah. kebiasaan aja Kebiasaan. sebenarnya ya. Sama satu lagi yang mungkin orang yang biasa bawa motor BBM kagok banget pakai motor listrik itu pas tanjakan mati cut off. Oh iya oke. Pas dia nanjak, dia gas, dia rem, mati. Pas dia lepas rem, mundur. Iya, Nah iya, itu iya. harus dibiasain sih, itu harus dibiasain. Makanya itu kebiasaan tadi. Kebiasaan, Memang yang ya. harus dicoba dan dibiasakan Iya sebenarnya. benar banget. Kira-kira mungkin kalau saya summary mungkin dari sisinya apa namanya charge sendiri kita udah menyediakan teknologi yang cukup membantu lah ya untuk konsumen kita dari mulai fleet sampai personal juga, dan mungkin ya diharapkan ke depannya dengan teknologi yang ada sekarang bisa kita extend lagi dengan mungkin charger yang lebih cepat tadi, Nah iya. dan ya memang itu PR kita bersama buat beresin mengenai kebiasaan lah ya, dan juga membiasakan orang lain untuk yakin aja pakai motor listrik itu juga bisa kok sebenarnya gitu kan, nggak cuma bensin doang, lu juga aman selama punya rencana perjalanan sebenarnya. Itu ya. Ya mungkin apa namanya itu sedikit highlights dari talks kita hari ini. Mungkin kita juga mau membuka kesempatan buat bertanya nih bagi hadirin
Tadi aku coba kuat salah satu statement dari EVholic bahwasannya kalau salah satu konten yang paling penting untuk merubah shaping user behavior untuk pindah ke EV adalah konten edukasi. Tuh. Sebuah behavior segala macam untuk shaping mereka ke itu. Nah, aku mungkin tanya lebih spesifik. Kira-kira konten atau mungkin education atau mungkin awareness seperti apa yang kira-kira akan works buat para user ini untuk hanya switch ke EV dari konvensional ke EV. Mungkin pertanyaanku itu aja sih. Jadi begini, kalau mengenai tadi bagaimana mengedukasi isi kontennya, nah itu ada banyak cara. Jadi pertama adalah kita menggunakan singkat-singkat, jadi artinya mungkin kalau di YouTube itu ada short gitu ya, atau di IG itu ada reels, ataupun juga di TikTok yang singkat-singkat, yang sifatnya kayak cukup misalkan begini, bikin kayak apa sih yang akan kita lakukan besok? Oh harus nge-charge dulu, oh harus ini dulu gitu. Jadi artinya kita bisa membuat edukasi yang sedikit-sedikit perlahan-lahan. Kemudian yang kedua adalah bisa juga dengan sifat begini. Sebetulnya tidak masalah pakai motor listrik. Nah, jadi artinya kita bikin misalkan perjalanan jauh tapi kita rencanakan. Jadi kita tahu oh berhenti ke sini dulu untuk charging, istirahat sekian lama dan seterusnya. Dan masih banyak lagi sih sebetulnya. Jadi memang terima kasih banget itu membuka wawasan juga buat kita adalah untuk nanti kita coba bikin konten-konten yang sifatnya untuk mengedukasi orang beralih ke motor listrik atau kendaraan listrik gitu ya. Terima kasih loh Mas Yanuar ngasih kita ide konten. Ya mungkin selama ini kan biasanya kan kita cuma review motornya mungkin betul. yang ini Betul. how to ya, switch betul. ya sebenarnya. Betul, betul. Gimana caranya bisa berubah lah ya kita Betul. ke EV gitu kan ya. Betul. Tidak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Thank you waktunya Mas Agan, Mas Ibeng juga nih. Sama-sama. Udah memberi inspirasi dan juga insight juga mungkin ya buat mungkin teman-teman di sini yang pada mau ganti EV tapi masih ragu sebenarnya. Betul. Mungkin nanti kita juga akan menunggu juga konten-konten dari EVholics yang memang sifatnya mengajak juga dan mengedukasi Betul. viewersnya untuk Betul. beralih lah ke EV gitu ya. Karena Ide memang menarik. ya biasa lah karena EV sekarang udah bisa dibilang urgent juga karena juga nggak usah kita Pak bantah kalau kondisi cuaca juga udah ini banget nih karena polusi dan segala macam gitu ya. Mungkin itu dari kita thank you banget waktunya dan atas kesempatannya hadir di sini bisa ngobrol-ngobrol sama kita dan mungkin terima kasih banyak dari keluarga besar Charge ke EVholic juga nih yang udah pernah nge-review motor kita juga. Kita akan nge-review yang baru lagi nanti. Oke. Lagi belum kan ada yang baru. Pokoknya nanti mungkin kita ditunggu mungkin video-video berikutnya dan siap. juga mungkin kalau ada konten-konten yang lebih ke tanjakan atau seperti apa boleh nih. Waduh, Kita menarik tunggu banget, nih fotonya menarik nih banget. kan. Boleh. Mungkin itu dari kita thank you udah yang bergabung hari ini dan semua have a nice day ya semuanya, thank you.